Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Lis dan teman-teman mata kuliah MSDM kelas A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cici Mulia dengan NPM akhir 155. Lalu rekan saya Siti Hajar dengan NPM akhir 152 dan Adinda Tri Cahyani dengan NPM akhir 153. Jadi, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pada chapter 7 yang berisikan materi tentang training employees atau pelatihan karyawan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu dilanjutkan oleh rekan saya Siti Hajar, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Adinda, yaitu pelatihan dan kebutuhan organisasi. Perubahan teknologi dan lingkungan bisnis menuntut karyawan terus belajar. Karyawan harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan. Lalu, kerjasama tim dan keberagaman memerlukan pelatihan formal. Pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama karyawan. Selanjutnya, pelatihan yang efektif membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, proses desain instruksional. Penilaian kebutuhan dan menentukan keterampilan yang perlu dilatih. Lalu, kesiapan karyawan dengan menilai sejauh mana karyawan siap untuk pelatihan. Yang ketiga, perencanaan pelatihan, yaitu dengan menyusun rencana, materi, dan metode pelatihan. Yang keempat, pelaksanaan menyampaikan pelatihan sesuai rencana. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi yaitu mengevaluasi hasil pelatihan untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan adalah proses evaluasi terhadap organisasi, individu, dan tugas untuk menentukan apakah pelatihan diperlukan, serta jenis pelatihan yang sesuai. Selanjutnya ada faktor pemicu penilaian kebutuhan. Yang pertama adalah kinerja karyawan yang kurang baik, seperti karyawan tidak bekerja sesuai harapan atau target yang ditetapkan. Lalu perubahan produk, teknologi, atau desain pekerjaan, seperti perubahan dalam produk, cara kerja, atau teknologi yang digunakan. Yang ketiga ada permintaan pelanggan atau persyaratan hukum. Pelanggan atau aturan hukum mengharuskan perubahan dalam produk atau layanan. Lalu hasil penilaian kebutuhan tidak selalu berujung pada pelatihan, bisa berupa perbaikan sistem, penghargaan untuk meningkatkan motivasi, perbaikan proses rekrutmen, dan peningkatan standar keselamatan kerja. Kesiapan untuk pelatihan. Yang pertama ada definisi. Kesiapan pelatihan adalah kombinasi karakteristik karyawan dan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran. Lalu yang kedua, faktor karyawan. Faktor karyawan memiliki keterampilan dasar yang mencakup kognitif, literasi, dan matematika. Lalu yang kedua, termotivasi untuk belajar jika melihat manfaat pelatihan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Ada kendala, keterbatasan dana, waktu, dan alat. Lalu dukungan, dorongan, dan manajer, dan rekan kerja. Selanjutnya yaitu pemilihan metode pelatihan. Kategori metode pemilihan ada presentasi, yaitu dengan menyampaikan informasi secara langsung. Lalu ada praktik langsung dengan pelatihan berbasiskan pengalaman. Contohnya yaitu simulasi, pelatihan di tempat kerja. Lalu ada pembangunan kelompok atau group building, yaitu dengan meningkatkan kerjasama tim. Contohnya seperti diskusi ataupun aktivitas kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Hajar. Materi pertama dari saya yaitu pelatihan di kelas. Pelatihan kelas ini sebenarnya mirip dengan cara kita belajar di sekolah atau kuliah, tapi lebih fokus pada keterampilan kerja. Metode ini paling umum di sekolah dan tempat kerja. Pelatihan di kelas adalah metode yang sering digunakan di berbagai institusi, mulai dari sekolah hingga perusahaan. Bentuknya itu bisa ceramah, diskusi, studi kasus, atau permainan peran. Kalau untuk ceramah itu biasanya pemateri menjelaskan materi biasanya dengan presentasi. Untuk diskusi ada interaksi dua arah antara peserta dan pengajar. Untuk studi kasus, peserta diberikan contoh kasus nyata
untuk dianalisis dan dicari solusinya. Dan untuk permainan peran, peserta berlatih dengan memerankan suatu peran dalam situasi tertentu. Pelatihan ini efektif dan efisien untuk banyak peserta. Keunggulan utama metode ini adalah bisa menjangkau banyak peserta sekaligus dalam satu sesi sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Juga bisa dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Sekarang tuh kan pelatihan di kelas tidak hanya dilakukan secara tatap muka. Dengan teknologi, pelatihan bisa dilakukan secara online atau hybrid. Ini tuh seperti kombinasi tatap muka dan online. Bisa seperti webinar atau e-learning. Misalnya, perusahaan seperti Google dan Microsoft sering mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk karyawannya dalam bentuk seminar di kelas dan diskusi kelompok. Kita sendiri sering mengalami metode ini saat ada workshop atau seminar di kampus. Jadi, pelatihan di kelas ini cocok untuk transfer ilmu secara teori, tetapi bisa lebih menarik jika dikombinasikan dengan diskusi dan praktik. Selanjutnya ada pelatihan audiovisual. Pernah nggak kalian belajar dari video YouTube atau mendengar materi selanjutnya ada on the job track podcast untuk memahami sesuatu. Nah, itu adalah contoh sederhana dari pelatihan audiovisual. Pelatihan ini menggunakan video, PowerPoint, dan audio. Pelatihan ini sering menggunakan media seperti video tutorial, contohnya video pelatihan di perusahaan. Menggunakan presentasi PowerPoint seperti yang kita pakai sekarang. Kalau untuk audio bisa berupa podcast atau rekaman instruksi. Metode ini sangat fleksibel karena bisa diulang sesuai kebutuhan peserta. Metode ini lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman. Penelitian menunjukkan bahwa informasi visual lebih mudah diingat daripada sekedar membaca teks. Contohnya, jika kita belajar cara menggunakan software baru atau tutorial lainnya, kita tuh bakal lebih mudah memahami lewat video tutorial daripada hanya membaca manual. Tapi ada kekurangannya, bisa membosankan atau terlalu banyak efek. Kalau materinya hanya berupa video panjang tanpa interaksi, bisa membuat peserta bosan. Selain itu, kalau terlalu banyak efek visual atau suara yang tidak relevan, bisa malah mengganggu fokus peserta. Contoh pelatihan audiovisual itu misalnya di perusahaan retail seperti Indomaret atau Alfamaret. Karyawan baru tuh sering diberi video pelatihan tentang layanan pelanggan kan. Nah, sebelum terjun langsung ke lapangan. Atau di dunia pendidikan, kita sering melihat kuliah online berbasis video sebagai bentuk pelatihan audiovisual. Jadi, materi selanjutnya itu ada pelatihan berbasis komputer. Pelatihan ini menggunakan komputer, internet, atau teknologi digital lainnya. Tujuannya supaya orang bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kelas. Nah, pelatihan ini menggunakan internet, CD-ROM, dan multimedia. Maksudnya, pelatihan ini pakai teknologi seperti internet. CD-ROM dulu sering dipakai sebelum semuanya pindah ke online, dan media seperti video serta gambar interaktif. Contohnya, untuk internet itu ada kursus online di Udemy atau Ruang Guru. Kalau untuk CD-ROM itu dulu kalau mau belajar Microsoft Office biasanya beli CD yang isinya materi latihan. Kalau untuk multimedia, aplikasi belajar seperti Duolingo yang pakai suara, teks, dan gambar buat ngajarin bahasa. Nah, metode ini tuh interaktif dengan video, teks, dan diskusi online. Maksudnya, kita tuh nggak cuma baca teks doang, tapi juga ada video penjelasan dan forum diskusi supaya peserta bisa tanya jawab. Contoh, untuk video itu seperti YouTube.
kita sering pakai buat ngajarin hal baru, misalnya tutorial desain di Canva. Untuk teks itu ada artikel, belajar di website seperti Zenius atau Wikipedia. Kalau untuk diskusi online itu ada grup WhatsApp atau Telegram buat sharing ilmu dari pelatihan online. E-learning berbagai informasi dan meningkatkan kinerja. Maksudnya, e-learning itu belajar lewat internet kan. Nah, kita tuh bisa lihat video, kuis, atau materi bacaan. Biasanya dipakai di sekolah, di kampus, atau di perusahaan. Contohnya bisa pelatihan karyawan, pegawai di Google tuh belajar teknologi terbaru lewat e-learning internal perusahaan. Kalau untuk pelatihan mahasiswa, bisa juga seperti kuliah online di Google Classroom, atau model atau bisa V-Class. Atau contoh lainnya itu kan di sini ada contoh Cisco sistem menggunakan IPSS. Maksudnya, Cisco itu perusahaan teknologi punya sistem khusus yang membantu karyawan menyelesaikan tugasnya dengan cepat lewat panduan digital. Bisa contohnya itu fast food nih, karyawan Ricis misal pakai komputer buat belajar cara bikin menu baru tanpa perlu diajarin langsung. Materi selanjutnya ada on the job training atau OJT. Nah, ini maksudnya metode ini pelatihan di mana seseorang belajar langsung di tempat kerja. Maksudnya tuh pelatihannya dilakukan di lingkungan kerja nyata, bukan di kelas atau lewat materi online. Contohnya kasir di minimarket. Misal kita jadi karyawan baru, belajar cara menggunakan mesin kasir dengan langsung mencobanya di toko. Atau barista di kedai kopi. Nah, karyawan belajar cara membuat kopi dengan praktik langsung di mesin espresso. Dibimbing oleh pekerja berpengalaman. Nah, di sini peserta pelatihan akan diajari dan diawasi oleh pegawai yang sudah berpengalaman. Contohnya, seperti mekanik bengkel tuh. Mekanik yang baru itu pasti belajar memperbaiki mobil dengan bimbingan mekanik senior. Atau bisa seperti perawat di rumah sakit. Nah, perawat baru tuh belajar cara menangani pasien dengan diawasi oleh perawat senior. Kalau untuk contoh metode ini tuh bisa seperti magang, internship, dan apprenticeship. Nah, magang ini contohnya itu program pelatihan misal mahasiswa manajemen magang di bank untuk belajar cara melayani nasabah. Kalau untuk apprenticeship itu program pelatihan itu kerjanya yang lebih lama, biasanya untuk keahlian teknis. Contoh, calon tukang kayu ikut program apprenticeship untuk belajar membuat furniture dari awal hingga akhir. Nah, OJT ini adalah cara belajar kerja yang efektif karena peserta bisa langsung mempraktikkan tugasnya dan mendapatkan pengalaman nyata. Selanjutnya, materi simulasi dan teknologi digital. Nah, dalam pelatihan ini digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih realistis dengan meniru situasi kerja nyata. Metode ini sering digunakan di industri yang membutuhkan latihan praktis tanpa risiko langsung. Nah, metode ini tuh maksudnya meniru situasi kerja nyata, yaitu maksudnya tuh teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja virtual yang hampir sama dengan dunia nyata. Contohnya seperti dokter bedah. Nah, mahasiswa kedokteran menggunakan simulasi operasi untuk belajar prosedur bedah tanpa risiko pada pasien sungguhan. Avatar representasi digital dalam pelatihan. Maksudnya, pengguna memiliki karakter digital yang bisa digunakan dalam latihan atau interaksi virtual. Contoh, pelatihan karyawan baru. Perusahaan menyediakan platform dengan avatar yang bisa menjelaskan cara kerja di perusahaan sebelum karyawan benar-benar bekerja. Lalu ada virtual reality VR. Ini tuh interaksi 3D untuk pengalaman belajar mendalam. Nah,
ini tuh kita tuh sebagai pengguna untuk masuk ke dalam dunia digital 3D dan berinteraksi seolah-olah mereka ada di dalamnya. Contohnya seperti teknik mesin. Nah, mereka menggunakan VR untuk membongkar dan merakit mesin secara virtual sebelum menangani mesin sungguhan. Atau tentara yang berlatih strategi perang menggunakan simulasi VR tanpa harus terjun langsung ke medan perang. Materi selanjutnya ada business games and case studies. Maksudnya, metode pelatihan ini digunakan untuk mengembangkan keterampilan manajemen, pengambilan keputusan, dan analisis dalam dunia bisnis. Nah, melatih keterampilan manajemen dan pengambilan keputusan itu, maksudnya, peserta dilatih untuk berpikir strategis, mengelola tim, dan membuat keputusan penting dalam bisnis. Contohnya itu bisa seperti simulasi manajemen proyek. Karyawan diberikan tugas untuk merancang proyek dalam batasan anggaran dan waktu tertentu. Game keputusan bisnis, misalnya manajer bermain peran dalam situasi sulit seperti menghadapi krisis keuangan atau menentukan strategi pemasaran terbaik. Studi kasus, analisis informasi, dan pengambilan risiko. Maksudnya, peserta diberikan kasus nyata dari dunia bisnis untuk dipelajari dan dianalisis, lalu diminta memberikan solusi terbaik. Contohnya, kasus gagalnya Nokia. Tim diminta menganalisis penyebab kegagalan Nokia dalam persaingan industri ponsel dan memberikan strategi yang lebih baik. Atau bisa krisis keuangan di perusahaan. Misal, tim peserta diberikan data keuangan perusahaan yang sedang bermasalah dan harus menentukan solusi agar perusahaan tetap bertahan. Nah, business games itu simulasi bisnis untuk pengalaman nyata. Nah, berarti permainan bisnis ini mengikuti yang mengsimulasikan aktivitas perusahaan secara interaktif. Contohnya monopoli bisnis. Pemain mengelola perusahaan, membeli aset, dan bersaing dengan pemain lain untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Atau simulasi pasar saham. Peserta diberikan uang virtual untuk diinvestasikan dalam saham dan melihat bagaimana keputusan mereka mempengaruhi keuntungan dan kerugian. Materi selanjutnya yaitu Behavior Modeling and Experiential Programs. Maksudnya, metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, kerjasama tim, dan pemecahan masalah melalui simulasi atau pengalaman langsung. Nah, metode ini tuh melatih keterampilan interpersonal dengan meniru model perilaku. Contoh, pelatihan kepemimpinan. Calon manajer mengamati cara pemimpin yang sukses berbicara dan mengambil keputusan, kemudian mencoba menerapkannya. Untuk experiential programs itu simulasi aktivitas dan analisis penerapannya. Maksudnya itu kita mengalami langsung suatu situasi kerja agar peserta bisa belajar dari pengalaman. Contoh simulasi negosiasi bisnis. Kita berlatih melakukan negosiasi dengan rekan kerja atau klien dengan skenario yang realistis. Atau bisa simulasi pemecahan masalah di perusahaan. Misal, tim diberikan masalah bisnis dan harus menemukan solusi dengan strategi. Lalu ada adventure learning. Nah, latihan kerjasama tim di lingkungan luar ruangan. Maksudnya tuh pelatihan yang dilakukan di luar ruangan dengan tujuan membangun kerjasama tim, kepemimpinan, dan strategi. Contohnya outbounding training. Karyawan itu mengikuti aktivitas seperti mendaki gunung atau rafting untuk memperkuat kerjasama tim. Metode ini tuh efektif bagi karyawan baru, calon manajer, atau tim yang ingin meningkatkan kekompakan. Materi yang selanjutnya ada pelatihan tim. Metode ini untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan dalam kelompok agar tim lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya itu contohnya cross training.
Belajar keterampilan rekan satu tim. Maksudnya, setiap anggota tim belajar keterampilan yang dimiliki rekan lain sehingga mereka bisa saling menggantikan jika diperlukan. Contoh, di restoran, koki belajar cara menyajikan makanan seperti pelayan dan pelayan belajar dasar-dasar memasak agar bisa membantu saat darurat. Selanjutnya ada coordination training. Berbagi informasi untuk keputusan terbaik. Maksudnya, agar anggota tim bisa berbagi informasi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat secara bersama-sama. Contohnya itu ada tim medis dalam operasi rumah sakit harus berkoordinasi antara dokter, perawat, dan asisten untuk memastikan keselamatan pasien. Selanjutnya, tim leader training, yaitu melatih kepemimpinan dalam tim. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu melatih seseorang agar bisa menjadi pemimpin yang baik dalam tim, mengarahkan, memotivasi anggota lainnya. Contoh, seorang supervisor di pabrik mengikuti pelatihan kepemimpinan agar lebih baik dalam mengolah pekerja di bawahnya. Atau manajer proyek belajar cara memberikan instruksi yang jelas dan menangani konflik antar anggota tim. Jadi walaupun di sini tuh udah jadi leader, mereka tuh harus tetap melatih kepemimpinannya dalam tim. Selanjutnya action learning. Nah, tim diberikan masalah nyata dan menyelesaikannya bersama. Maksudnya tuh pelatihan ini tuh berbasis tantangannya tuh nyata, di mana tim harus memecahkan masalah dengan berpikir kritis dan bertanggung jawab atas hasilnya. Contoh, sebuah perusahaan menghadapi penurunan penjualan. Lalu tim pemasarannya diberikan tugas untuk mencari strategi baru dan menerapkannya. Atau bisa tim engineering diminta menyelesaikan masalah produksi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Jadi, pelatihan tim sangat penting untuk meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Setiap jenisnya, pelatihan memiliki fokus yang berbeda seperti belajar keterampilan tim lain, koordinasi lebih baik, kepemimpinan, atau menyelesaikan masalah yang nyata. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Citri Cahyani. Baik, selanjutnya yaitu ada materi melaksanakan program pelatihan. Yang pertama yaitu ada prinsip pembelajaran. 1. Jelas dan relawan. Pelatihan harus memiliki tujuan jelas, mudah diingat, dan terkait dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu simulasi nyata. Gunakan konsep yang dikenal, skenario realistis, dan role playing. Yang ketiga yaitu latihan bertahap. Partisipasi aktif, latihan berulang, dan pemecahan keterampilan kompleks secara bertahap. Yang keempat yaitu ada umpan balik langsung, evaluasi segera, misalnya melalui rekaman video dengan pujian dan panduan perbaikan. Yang kelima yaitu retensi optimal, informan dibagi dalam bagian kecil 4 atau 5 item, didukung gambar visual dan latihan cukup. Yang keenam yaitu materi sederhana. Gunakan bahasa mudah, kalimat pendek, atau ganti dengan metode visual atau interaktif. Selanjutnya yaitu ada penerapan pelatihan. Transfer of training adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dipelajari dalam pekerjaan. Agar efektif diperlukan 3 faktor utama, yaitu dukungan sosial, dukungan teknis, dan manajemen diri. Dukungan sosial melibatkan peran manajer, rekan kerja, dan mentor dalam mendorong serta membimbing karyawan sebelum, selama, dan setelah pelatihan. Contohnya, di pabrik Honda Ohio. Karyawan yang dilatih ergonomi menjadi ergo coach untuk membantu rekan kerja bekerja lebih aman sehingga menurunkan cedera. Dukungan teknis mencakup sistem seperti electronic performance, support system, dan manajemen pengetahuan yang memungkinkan akses mudah ke materi pelatihan. Media sosial juga dapat digunakan untuk berbagi pengalaman, meskipun mengurangi kontrol pelatih atas materi.
Terakhir, manajemen diri membantu karyawan menerapkan keterampilan dengan menetapkan tujuan, mengenali tantangan, serta terus berusaha meskipun tidak selalu berjalan mulus. Organisasi juga perlu memberikan penghargaan bagi karyawan yang berhasil menerapkan pelatihan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu ada materi mengukur hasil pelatihan. Yang pertama ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan menilai apakah keterampilan diterapkan, seberapa sering, dan sejauh mana tantangan dihadapi. Jika penerapan rendah, organisasi perlu meninjau kembali kebutuhan pelatihan dan dukungan manajemen. Hasil evaluasi mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepuasan peserta, perubahan sikap, dan dampak pada kinerja. ROI juga penting seperti kasus SMUD yang mencapai 1.500%. Metode evaluasi ada 3. Yang pertama yaitu ada pretest dan post-test dengan kelompok kontrol. Paling akurat tetapi tak mahal. Yang kedua yaitu ada pretest, post-test semua peserta. Mengukur perubahan sebelum dan sesudah pelatihan. Post-test saja mengukur kompetensi akhir tanpa perbandingan awal. Pemilihan metode disesuaikan dengan biaya dan tujuan evaluasi. Lalu selanjutnya yang kedua ada penerapan evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan terkait program pelatihan di masa depan. Organisasi dapat mengidentifikasi perlunya perubahan, memperluas bagian pelatihan yang sukses dan mengurangi bagian efektif. Contohnya saja yaitu Clearlink, perusahaan call center, melakukan evaluasi setelah melihat lonjakan jumlah karyawan yang keluar dalam 90 hari pertama. Tim perusahaan meninjau dan merancang ulang pelatihan karyawan baru. Hasilnya, tingkat turnover menurun dan karyawan lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaan. Sayangnya, banyak organisasi mengabaikan evaluasi pelatihan, sehingga kehilangan peluang untuk meningkatkan daya saing melalui persiapan karyawan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada penerapan pelatihan. Yang pertama, ada orientasi dan onboarding karyawan baru. Orientasi adalah pelatihan awal bagi karyawan baru untuk memahami tugas, kebijakan, dan budaya organisasi. Kini, banyak perusahaan mengembangkan proses ini menjadi onboarding, yang bertujuan membantu karyawan beradaptasi secara sosial dan profesional agar lebih cepat produktif. Onboarding mencakup 4 aspek utama, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap aturan, kejelasan tugas, pemahaman budaya perusahaan, dan koneksi dengan rekan kerja. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti materi cetak, pelatihan langsung, e-learning, atau pendampingan oleh mentor. Contohnya, Hyatt Hotels menerapkan budaya kerjasama tim dengan menugaskan karyawan baru kepada rekan kerja berpengalaman. Sementara itu, Sub Corporation, perusahaan manufaktur, menekankan keselamatan dengan mentor, terfasilitas, pelatihan daring, dan sesi dengan instruktur. Yang kedua yaitu ada pelatihan keberagaman atau diversity training. Banyak organisasi mengadakan pelatihan keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran karyawan tentang perbedaan budaya, etnis, serta karakteristik lainnya, sekaligus mengajarkan keterampilan untuk berinteraksi dengan beragam rekan kerja. Ada 2 pendekatan utama dalam pelatihan keberagaman. Yang pertama, kesadaran dan perubahan sikap. Dan yang kedua, perubahan perilaku dan kebijakan. Meskipun belum terbukti meningkatkan kinerja bisnis secara langsung, pelatihan keberagaman dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung pengembangan tim. Keberhasilan pelatihan ini bergantung pada komitmen jangka panjang manajemen dalam menerapkan keberagaman sebagai bagian dari budaya perusahaan.
Contohnya, Oregon Center for Nursing mengadakan seminar online untuk membantu perawat memahami latar belakang budaya pasien. Sementara itu, sebuah perusahaan retail besar menemukan bahwa stereotip penjual terhadap pelanggan menghambat penjualan. Setelah menerapkan pelatihan untuk menghilangkan bias ini, penjualan mereka pun meningkat. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada materi yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung dengan kami ataupun melalui grup WhatsApp. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.